Metabolisme adalah proses penguraian dan pembentukan lemak dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Secara singkatnya, yang pertama, lemak dari makanan, seperti minyak, mentega, dan daging yang berlemak, yang akan pecah menjadi asam dan gliserol. Asam lemak tersebut kemudian masuk ke dalam sel dan diubah melalui proses beta oksida menjadi asetil CoA. Yang pertama, proses awal pencernaan lemak. Lemak atau minyak yang kita makan biasanya berupa trigliserida, tidak bisa langsung diserap tubuh, jadi harus dipecah dulu. Tahapan di mulut, enzim di pansel lingual mulai memecah sedikit lemak. Di lambung, enzim di pansel lambung melanjutkan pemecahan sebagai lemak. Terus inilah tahapan utama. Empedu dari hati untuk memobilisasikan lemak, artinya memecahkan gumpalan lemak besar menjadi butiran kecil agar mudah dicerna. Enzim di pansel pankreas memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Penjelasan yang kedua, penyerapan ke dalam sel usus eritrosit. Yang pertama, hasil pemecahan asam lemak gliserol akan diserap oleh dinding usus. Yang kedua, di dalam sel usus, keduanya disusun kembali menjadi trigliserida baru. Yang ketiga, trigliserida tersebut kemudian dibungkus dengan protein menjadi kilomikron, sejenis partikel lemak darah. Yang keempat, kilomikron dilepaskan ke sistem limfa lalu masuk ke peredaran darah. Penjelasan yang ketiga, pengangkutan ke jaringan tubuh. Poin ke-1, saat kilomikron mengalir dalam darah enzim lipoprotein lipase di dinding pembuluh darah akan memecahkan kembali trigliserida menjadi asam lemak bebas. Poin kedua, asam lemak bebas ini kemudian masuk ke dalam sel tubuh, misalnya sel otot atau sel lemak. Nah, penjelasan yang keempat, penggunaan dalam sel. Setelah asam lemak masuk ke dalam sel, ada dua kemungkinan. Yang pertama, disimpan sebagai energi cadangan, atau poin pertama, di sel lemak, asam lemak akan disusun lagi menjadi trigliserida dan disimpan untuk digunakan nanti. Yang kedua, dioksidasi untuk menghasilkan energi. Poin pertama, di otot sel atau hati, asam lemak akan melalui proses beta oksidasi di dalam mitokondria. Poin kedua, proses ini memotong asam lemak menjadi potongan kecil seetil CoA yang kemudian masuk ke siklus asam sitrat. Poin ketiga, dari siklus ini dihasilkan ATP, CO2, dan H2O. Dampak mengonsumsi lemak yang berlebihan yaitu yang pertama, obesitas. Karena kelebihan lemak disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Yang kedua, kolesterol tinggi, terutama kolesterol jahat yang bisa menyumbat pembuluh darah. Yang ketiga, penyakit jantung dan stroke akibat penumpukan lemak di dinding pembuluh darah. Yang keempat, gangguan pencernaan seperti mual, kembung, dan diare karena lemak susah dicerna. Yang kelima, diabetes tipe 2. Karena penumpukan lemak bisa ganggu pencernaan insulin. Jadi, konsumsi lemak sebaiknya dan secukupnya saja dan pilih lemak sehat, misalnya lemak ikan, kacang, atau alpukat. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.